Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar busi. Apa itu busi? Belajar busi adalah belajar buku fiksi dan non-fiksi. Kalian tahu apakah buku fiksi dan non-fiksi itu? Pada pembelajaran KD 3.9 yaitu menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Dari pembelajaran ini, teman-teman semua diharapkan yang pertama mampu mengidentifikasi unsur-unsur buku fiksi yang dibaca. Yang kedua, mampu mengidentifikasi unsur-unsur buku non-fiksi yang dibaca. Dan yang terakhir, mampu membedakan buku fiksi dan buku non-fiksi yang dibaca. Sekarang ini, banyak orang yang memerlukan informasi sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat sehingga segala perubahan dapat diketahui dalam waktu yang singkat. Secara tidak langsung, informasi menjadi suatu kebutuhan yang utama. Salah satu media untuk menyampaikan informasi yaitu melalui buku. Dengan membaca buku, kita bisa belajar banyak. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mempunyai kemampuan membaca sebagai pegangan untuk mengolah informasi. Kita sering mengalami kesulitan-kesulitan dalam memahami sebuah buku atau bahan bacaan lainnya. Tidak jarang pula kita memahami suatu bacaan dengan membacanya berulang kali. Mengapa demikian? Dalam memahami isi buku atau bahan bacaan, yang kita perlukan adalah strategi yang cepat dan tepat, sehingga kita bisa dengan mudah memahami isinya. Yang pertama adalah buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan imajinasi sang penulis dan bersifat tidak nyata. Dan yang selanjutnya adalah buku non-fiksi. Buku non-fiksi berisikan fakta berdasarkan pengalaman, pengetahuan, hasil, maupun hasil penelitian. Sekarang, ayo kita telaah unsur-unsur buku fiksi. Yang pertama adalah cover buku. Yang kedua, rincian subbab buku. Yang ketiga, judul subbab. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Yang kelima, tema cerita. Yang keenam, kaidah kebahasaan. Yang ketujuh, penyajian alur cerita. Cover buku. Cover buku adalah halaman paling depan dari sebuah buku yang memuat judul, nama pengarang, penerbit, dan gambar ilustrasi. Rincian subbab buku. Rincian subbab buku adalah sebuah informasi mengenai isi dari sebuah subbab dalam buku fiksi. Judul subbab buku. Judul subbab buku merupakan satu judul setiap bab atau gagasan utama suatu bab yang akan diceritakan. Tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan orang atau karakter dalam suatu cerita atau karya sastra. Dan penokohan sendiri merupakan watak atau sifat dari tokoh tersebut. Tema cerita. Tema cerita adalah salah satu ide pokok yang memiliki gagasan dengan persoalan yang akan digunakan sebagai landasan dalam membuat cerita. Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan adalah bahasa yang digunakan dalam buku fiksi, yaitu bahasa kiasan atau konotatif. Penyajian alur cerita. Alur merupakan serangkaian peristiwa dalam cerita. Terdapat 3 alur di antaranya. Yang pertama, alur maju. Yang kedua, alur mundur. Yang ketiga, yaitu alur campuran. Selanjutnya, contoh buku fiksi.
Contoh dari buku fiksi adalah cerita pendek atau cerpen, dongeng, fabel, novel, komik, dan lain-lain. Setelah memahami unsur-unsur buku fiksi, mari kita lanjut untuk memahami unsur-unsur buku non-fiksi. Unsur-unsur buku non-fiksi berupa yang pertama, cover buku. Yang kedua, rincian subbab buku. Yang ketiga, judul subbab. Yang keempat, isi buku. Yang kelima, cara menyajikan isi buku. Yang keenam, kaidah kebahasaan. Dan yang terakhir, sistematika penulisan. Cover buku yaitu halaman paling depan dari sebuah buku yang memuat judul, nama pengarang, penerbit, dan gambar ilustrasi. Rincian subbab buku. Ini pun sama dengan unsur buku fiksi, yaitu sebuah informasi mengenai isi dari sebuah subbab dalam buku non-fiksi. Judul subbab buku merupakan satu judul setiap bab atau gagasan utama suatu bab yang akan diceritakan. Isi buku. Isi buku membuat pembahasan mengenai topik yang dibahas dalam buku non-fiksi tersebut. Cara menyajikan isi buku. Cara yang pertama yaitu menentukan tema. Cara yang kedua yaitu merumuskan tujuan. Cara yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data. Cara yang keempat, menyusun kerangka karangan. Dan cara yang terakhir, menyusun paragraf. Kaidah kebahasaan. Bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi berbeda dengan buku fiksi, yaitu bahasa yang sebenarnya atau bahasa denotatif. Sistematika penulisan dalam buku non-fiksi, yang pertama judul dan penulis buku, yang kedua identitas buku, yang ketiga ringkasan buku, yang keempat kelebihan dan kekurangan buku, yang kelima penilaian kepada buku, dan yang keenam saran kepada pembaca. Contoh dari buku non-fiksi sendiri yaitu berupa yang pertama buku pelajaran, yang kedua, modul pembelajaran. Yang ketiga, ensiklopedia. Yang keempat, esai. Yang kelima, artikel jurnal. Yang keenam, biografi. Yang ketujuh, karya ilmiah. Selanjutnya, kalian akan mengisi tabel unsur buku fiksi dan tabel unsur buku non-fiksi. Selamat mengerjakan!